Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak dan Ibu dosen sekalian. Kami dari kelompok 7 akan membawakan sebuah presentasi dengan judul Pengaruh Pendedahan Cahaya Tampak dengan Panjang Gelombang Tertentu terhadap germinasi polen dan pertumbuhan tabung polen. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Saya sendiri Muhammad Yazkia Givari NIM 18, Mutia Salsabila NIM 036, Safi Natasha NIM 009, Amalia Arita NIM 075, Muhammad Bayaki Kurniawan NIM 066, dan asisten kami Kak Gildan. Cahaya merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi berbagai peristiwa penting pada tumbuhan. Dengan diperantarai oleh fotoreseptor, tumbuhan memberikan respons yang nyata terhadap keberadaan cahaya, termasuk dalam proses germinasi dan pertumbuhan tabung polen. Kita perlu memahami prinsip-prinsip bagaimana cahaya berinteraksi terhadap germinasi dan pertumbuhan tabung polen, karena hal tersebut dapat membuka peluang untuk berinovasi lebih dalam memaksimalkan produktivitas budidaya tanaman. Proses germinasi tidak mungkin dapat terjadi tanpa diawali oleh dua proses penting sebelumnya, yaitu polinasi dan hidrasi. Polinasi yaitu proses kontak antara polen dan stigma, atau dengan istilah yang lebih mudah merupakan jatuhnya serbuk sari pada permukaan putik. Selanjutnya ada yang disebut dengan hidrasi. Hidrasi merupakan proses yang dapat mengawali terjadinya germinasi atau pertumbuhan tabung polen. Terdapat beberapa senyawa yang berperan penting dalam hidrasi untuk menginduksi proses germinasi. Nah, proses hidrasi ini sendiri merupakan proses yang diregulasi oleh aquaporin dengan suatu senyawa lipid yang berpotensi untuk menstimulasi hidrasi tersebut untuk selanjutnya dapat menginduksi proses germinasi. Kemudian pengertian dari proses germinasi itu sendiri yang berarti tumbuhnya tabung polen yang merupakan proses pemanjangan pada bagian apikal. Hal tersebut terjadi akibat dari perubahan polaritas pada polen akibat dari proses hidrasi. Peran cahaya dalam mempengaruhi proses perkembangan tumbuhan dapat melalui 3 sifatnya, yaitu panjang gelombang cahaya, intensitas cahaya, dan lama penyinarannya. Pengaruh ketiga sifat yang dimiliki oleh cahaya ini ditunjukkan dengan proses pembentukan klorofil, pembukaan stomata, pembentukan antosianin, perubahan suhu pada daun dan batang, penyerapan unsur-unsur hara, transpirasi, permeabilitas dinding sel, dan juga pergerakan protoplasma. Interaksi cahaya dengan sel tumbuhan dimediasi melalui perantara fotoreseptor. Fotoreseptor yang paling krusial dalam proses germinasi dan pemanjangan tabung polen adalah fitokrom. Fotoreseptor ini akan menerima dan mentransduksi sinyal cahaya melalui jalur persinyalan intraseluler yang spesifik, yang kemudian menginisiasi respon dengan aktivasi gen tertentu sehingga akan menyebabkan perubahan dan pengaturan pada sel maupun individu tumbuhan. Adapun penelitian terkait germinasi polen dilakukan oleh Sharma dan Malik pada tahun 1978, lalu Dawan dan Malik pada tahun 1981, serta penelitian yang dilakukan oleh Hoyo, Fujiwara, dan Hoshino pada tahun 2014. Yang pertama yaitu penelitian Sharma dan Malik yang menggunakan tanaman Kempsis grandiflora yang diberi perlakuan berupa pendedahan terhadap cahaya tampak merah, gelap, dan cahaya tampak biru dengan interval waktu tertentu selama total 3 jam. Diperoleh kesimpulan bahwa pendedahan dengan menggunakan cahaya merah selama 10 menit lalu diinterupsi dengan minim cahaya atau gelap selama 50 menit dan dilanjutkan dengan cahaya biru selama 120 menit memberikan hasil paling maksimal dalam pemanjangan tabung polen. Diketahui juga bahwa pada penelitian ini terdapat peran IAA dalam meregulasi pertumbuhan tabung polen. Kedua yaitu penelitian Dawan dan Malik yang menggunakan tanaman Pinus roxburghii sebagai objek yang diberi perlakuan berupa pendedahan terhadap cahaya tampak merah, gelap, dan cahaya putih. Dari penelitian ini diperoleh hasil pertumbuhan tabung polen yang menggunakan cahaya putih cenderung menurun pertumbuhannya dibandingkan dengan pertumbuhan tabung polen yang ditumbuhkan dalam keadaan gelap atau minim cahaya. Berdasarkan penelitian ini juga, diketahui bahwa pertumbuhan tabung polen meningkat ketika menggunakan spektrum cahaya merah.
Terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hoyo, Fujiwara, dan Hoshino dengan menggunakan Sirtanthus mckenny yang didedahkan oleh cahaya dengan variasi panjang gelombang yaitu 465, 630, 660, dan 735 nanometer, serta perlakuan negatif yakni polen yang diletakkan pada kondisi tanpa cahaya sebagai kontrol. Diketahui bahwa kehadiran cahaya pada polen tanaman ini tidak menginhibisi maupun mempromosikan germinasi polen. Perbedaan panjang gelombang yang digunakan pun secara umum tidak mempengaruhi laju pertumbuhan tabung polen, akan tetapi mempengaruhi arah elongasi dari tabung polen. Dalam fotomorfogenesis, fotoreseptor yang berperan adalah fitokrom dan kriptokrom. Fitokrom terbagi menjadi 5 jenis yakni VA hingga VE, namun yang berperan hanyalah VA dan VB dalam kasus fotomorfogenesis. VA merupakan fotoreseptor yang sensitif terhadap merah jauh, sedangkan VB lebih sensitif terhadap cahaya merah. Berikut merupakan pathway signaling keduanya secara singkat. Terdapat dua respon utama yang diberikan oleh VA dan VB, yakni menginhibisi PIF atau menginhibisi sinyal COP1. COP1 adalah E3 ubiquinol ligase yang mendegradasikan beberapa faktor transkripsi yang mempromosikan fotomorfogenesis. Karena COP1 terinhibisi, faktor transkripsi tersebut tidak terdegradasi sehingga akan mempromosikan fotomorfogenesis. Kemudian PIF adalah sekelompok faktor transkripsi yang menginhibisi fotomorfogenesis. Dengan menginhibisi PIF, maka fotomorfogenesis tidak akan terinhibisi. Kemudian berikut merupakan signaling VA dalam mengatur fotomorfogenesis secara lebih detail. VA dalam bentuk PR akan bertransformasi menjadi bentuk PFR sehingga mengakibatkan adanya akumulasi VA nuklear pada nukleus. Akibatnya terjadi signaling VA yang menginhibisi COP1 sehingga terjadi akumulasi HY5 yang akan mempromosikan fotomorfogenesis. Kriptokrom akan menghambat fotomorfogenesis dengan menginhibisi elongasi hematokotil. Namun, berdasarkan beberapa penelitian, diduga fototropin pun ikut berperan dalam regulasi fotomorfogenesis. Fototropin berperan dalam regulasi ion channel kalsium. Aktivasi fototropin akan meningkatkan kadar ion kalsium pada sitoplasma sehingga menginduksi fotomorfogenesis. Dapat dilihat bahwa terdapat respon yang berlawanan terhadap sinyal yang sama yakni cahaya biru. Diduga cahaya biru akan menginduksi atau menginhibisi fotomorfogenesis bergantung oleh besar kecilnya stimulus atau adanya faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Bagaimana auksin terlibat? Cahaya diketahui mampu mempengaruhi konsentrasi, transport, dan responsivitas auksin pada tumbuhan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa fitokrom memediasi regulasi tersebut. Fitokrom mengatur suatu supresor, yaitu SR2, dan suatu enhancer, yaitu TAA1, yang merupakan regulator biosintesis IAA. Fitokrom B yang aktif mengurangi kadar IAA melalui aktivasi transkripsi SR2 dan represi transkripsi TAA1. Sebaliknya, rasio cahaya red dibandingkan Far red yang rendah akan menginduksi peningkatan konsentrasi IAA, karena fitokrom B yang aktif jumlahnya akan lebih sedikit. Selain itu, ada jalur lain yang juga diduga diregulasi oleh cahaya, namun mekanisme spesifiknya belum diketahui dengan jelas. Jalur ini melibatkan suatu represor yang disebut dengan AUX IAA. AUX IAA menekan aktivitas ARF atau Auxin Response Factor. ARF ini merupakan aktivator dalam transkripsi Auxin Response Element atau ARE. AUX IAA memblokir gen tersebut melalui interaksinya dengan TPL. Keberadaan auxin akan melepaskan AUX IAA dan menginduksi proteolisis AUX IAA yang dimediasi oleh ubiquitin dan SCF-TIR1 ubiquitin ligase. Fungsi ARF kemudian dapat berjalan serta ekspresi gen target pun teraktivasi. Auksin sendiri berperan langsung dalam pemanjangan sel melalui aktivasi gen terkait dinding sel dan sintesis pompa proton yang terregulasi sedemikian rupa dalam mekanisme elongasi sel. Selain itu, auksin juga meningkatkan aktivitas lalu lintas motorik vesikula melalui RAHO GTPase. Berdasarkan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, yakni pendedahan dari cahaya itu sendiri akan mempengaruhi germinasi polen dan pertumbuhan tabung polen. Panjang gelombang yang berbeda dari cahaya yang didedahkan akan mempengaruhi pertumbuhan tabung polen, namun tidak mempengaruhi germinasi polen.
Cahaya merah secara umum akan mempromosikan laju pertumbuhan tabung polen, sedangkan cahaya biru dapat menginhibisi atau mempromosikan pertumbuhan tabung polen bergantung akan faktor tertentu. Cahaya dapat mempengaruhi pertumbuhan tabung polen dengan media fotoreseptor. Fitokrom yang merupakan reseptor cahaya merah akan mempengaruhi pathway hormon ausin dengan cara mengaktifasi transkripsi SR2 dan merepresi transkripsi TAA1, serta menekan faktor transkripsi seperti PIF dan COP1. Sedangkan kriptokrom dan fototropin akan mempengaruhi pertumbuhan tabung polen dengan mengatur blue light activated CA2+ ion channel, serta menginhibisi elongasi sel hipokotil.